kelompok 1 hari ini akan mempraktikkan modul 2.3 program pendidikan guru penggerak, yaitu materi tentang coaching. Hari ini saya bersama dua rekan saya akan mempraktikannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya. Yang pertama dari diri saya sendiri, saya adalah Nur Faiza, berasal dari SD Negeri 2 Parikesit. Dan rekan pertama saya Anton Rubianto dari SMP Negeri 1 Gejaja. rekan kedua saya, Yuyun Surono dari SD Negeri 1 Parikesit Gejaja. mari kita saksikan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu hari ini punya waktu luang buat kita cerita sedikit? Ya Pak, selamat siang juga. Ada apa Pak? Kok lemes sekali? Kelihatannya sedang murung dan tidak bersemangat. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sekali Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Wow, nggak terganggu sama sekali. Tidak apa-apa. Ada apa ya? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi hari ini. Mulai hari kemarin sih. Oh, masalah apa? Kok baru mau diceritakan? Dengan senang hati Pak, mungkin saya bisa membantunya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh iya, masalahnya apa Pak? Coba Pak Yuyun ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, apa yang sedang Bapak pikirkan. Mungkin saya bisa membantunya. Ibu masih ingat nggak kemarin itu kan beberapa waktu yang hari yang lalu itu kan Bapak pengawas kan datang ke sekolah Iya, kita. mm-mm. Nah tanpa sengaja Bapak pengawas itu melihat proses pembelajaran tentang saya Bu. Oh iya, terus masalahnya apa? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya bukan masalah besar sih, cuma masalah nggak serius gitu. Oh iya, kok bisa masalah tidak serius bisa membuat Pak Yuyun tidak fokus, merasa ada yang mengganggu pikirannya gitu. Itu bagaimana ceritanya? Ini loh Bu, pengawas itu mengkritik tentang cara mengajar saya Bu. Oh, proses mengajarnya bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas atau ada hal lain sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa? Beliau sepertinya keberatan dengan gaya saya mengajar yang tidak memakai teks pelajaran gitu loh. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Yuyun dengan respon dari pengawas yang seperti itu? Kalau saya boleh jujur dan menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Iya. Tidak ada yang pakai video, ada yang pakai PowerPoint, tetapi memang iya, saya jarang memakai buku teks gitu loh. Oh, begitu. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, saya boleh bertanya dahulu ya Pak ya. Berarti selama ini sebenarnya Pak Yuyun sudah mengajar dengan berbagai media. Iya, betul Ada sekali. video, ada PowerPoint, ada alat peraga lainnya, gitu ya Pak. Menurut saya, sumber belajar yang Pak Yuyun gunakan ini sudah sangat bagus. Lalu bagaimana hasilnya Pak? Selama Bapak menggunakan media-media tersebut, apakah hasilnya sudah sesuai atau belum? Dan mengapa Pak Yuyun tidak menggunakan buku teks? Terus saya kan kalau sumber belajar kan tidak hanya buku teks saja. Iya. Dengan saya menggunakan video, itu akan lebih memotivasi anak karena anak itu bisa melihat langsung gitu, tidak hanya dia membaca tapi dia secara langsung itu mengetahui proses-proses yang ada dalam pembelajaran kalau lewat video gitu loh Bu. Lah terus hasilnya apakah bisa mencapai kompetensi yang diinginkan?
menjalankan atau tidak dengan hanya menggunakan video dan media-media tersebut tanpa menggunakan buku teks? Ya, selama ini sih kalau saya perkirakan ya 70% lah Bu. Sudah itu anak-anak mencapai KD yang sudah ada Bu. Apakah dengan menggunakan video dan media pembelajaran yang lain tanpa mengesampingkan buku teks, dengan mengesampingkan buku teks itu, apakah Pak Yuyun sudah memetakan karakter siswa yang berbeda-beda? Kan tadi pencapaiannya kan baru 70%. Iya. Sebenarnya kan bisa kan ya lebih dari itu ya. Iya. Nah, apakah Pak Yuyun tidak mencobanya untuk menggunakan buku teks tanpa tanpa melupakan media-media yang Pak Yuyun biasa gunakan seperti itu? Maksud itu terus yang biasa saya gunakan itu ditambah dengan buku teks gitu ya? Iya, karena apa? Karakter murid masing-masing berbeda. Kadang ada hal kecil yang di dalam buku teks itu ada, tapi di dalam media lain itu tidak ada. Oh gitu. Oh iya, seperti yang dulu saat saya belajar itu Bu. Iya. Saya mengenal ada 3 karakter siswa Bu. Iya. Yang pertama itu karakter auditory, terus ada visual dan ada kinestetik. Jadi kalau saya hanya mengandalkan video, yang ada beberapa yang tidak saya perhatikan tentang karakter anak ya Bu. Iya. Nah, sekarang setelah Pak Yuyun bercerita tentang masalahnya Pak Yuyun, sekarang perasaannya bagaimana? Ya, setelah saya melakukan percakapan dan bercerita sama Ibu hari ini, saya itu merasa lebih lega dan lebih tenang Bu. Iya. Lebih tenang ya. Terus Iya, Bu. kemarin itu yang membuat Pak Yuyun merasa tidak nyaman itu apa? Kan Pak Yuyun sudah melakukan pembelajaran dengan Iya. berbagai media itu loh. Iya, tepat sekali Bu. Yang saya membuat saya tidak tenang dan nyaman itu, saya takut Bu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita Bu. Oh, begitu. Ya. Jadi jika dapat saya simpulkan, itu sebenarnya itu Pak Yuyun itu merasa tidak nyaman saat pengawas datang itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Yuyun itu, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, gitu ya? Iya betul sekali Bu. Tapi itu kan tanpa saya sengaja Bu. Iya. Kalau menurut saya sih kita nggak perlu takut ya sama kepala sekolah kita, itu nggak perlu takut. Yang penting kita sebagai guru itu bisa merefleksi diri Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah ya kita harus siap, kita jelaskan apa adanya saja. Dan saya yakin kepala sekolah kita itu pasti akan mengarahkan dan membimbing kita. Hal apa sih, hal positif apa sih yang harus kita perbaiki, yang harus kita tambah, yang harus kita lakukan dari proses pembelajaran itu. Jadi tidak usah takut. Ya Bu, ini juga saya mulai tenang dengan kita sudah berbincang itu, sudah mengurangi beban saya Bu. Semoga nanti ketika misalnya saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, ya mudah-mudahan tidak sesuai dengan angan-angan saya yang ini dan itu. Iya, jadi dari yang sudah Bapak sampaikan, apa sih rencana ke depannya? Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan masalah ini Bu. Mungkin beliau akan sedikit memberi solusi tentang masalah yang saya hadapi. Iya, saya setuju. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain menemui beliau, pengawas yang kemarin memberikan masukan ya? Kalau menurut saya itu bukan kritik Pak, masukan yang membangun gitu. Selain itu saya juga akan melaksanakan masukan dari Bapak pengawas. Saya ingin juga dalam pembelajaran nantinya juga saya akan menggunakan buku teks sehingga nanti anak-anak yang tipenya tidak visual juga bisa belajar dengan baik Bu. Oh ya. Kalau menurut saya langkah yang diambil Pak Yuyun itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Syukurlah kalau Bapak sudah bisa menentukan rencana yang akan Bapak lakukan. Sekarang bagaimana perasaan
lebih lega. Iya. Terus saya juga tidak takut untuk mengambil langkah untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Oh iya. Baguslah, syukurlah kalau Pak Yuyun sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi itu loh, Ya. komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam satu belajar maka saya akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks gitu loh Bu. Oh iya, bagus tuh Pak. Lalu untuk menjalankan komitmen itu, kira-kira Pak Yuyun membutuhkan dukungan yang bagaimana? Dukungan siapa saja? Untuk hal itu mungkin nanti saya mencoba berkomunikasi dengan teman guru. Jadi kami bisa saling mengingatkan satu sama yang lain ketika ada hal yang kita lupa gitu loh. Oh iya, itu yang ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga kita dapat segera mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak Yuyun. Hal yang merasa tidak enak dari Pak Yuyun itu dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Iya. untuk waktunya dan Iya. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit sudah lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberi teladan kepada siswa-siswa kita. Ya, amin Pak, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali bisa menjadi pendengar yang baik untuk Pak Yuyun, sehingga Pak Yuyun sudah menemukan solusinya sendiri kan, seperti itu. Maaf Ibu, kebetulan sekali saya agak jadi mahasiswa hari ini Bu. Oh iya. Itu ada anak-anak ingin mengumpulkan tugas. Saya pamit dulu ke kelas ya Bu ya. Oh iya. Ya Pak, silahkan anak-anak dicukupi dulu ya Pak ya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan, jangan sungkan-sungkan Pak. Semoga saya bisa membantu. Terima kasih sekali Bu. Salam sehat dan salam bahagia untuk Ibu. Saya izin dulu ke kelas ya Bu. Selamat Iya. siang. Selamat siang Pak, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di antara standar penilaian pembelajaran yang kita miliki, bagian mana menurut Bapak yang perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan Pak? Menurut saya ingin mengembangkan bagaimana memenuhi asesmen yang berkaitan dengan numerasi, Pak. Karena nilai raport pendidikan kita masih rendah. Itu ditandai kemarin ya, rapotnya masih ada yang merah ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan asesmen numerasinya. Menurut Bapak, hal apa yang bisa menjadi indikator bahwa numerasi sekolah kita perlu ditingkatkan? Apa yang menjadi rencana Bapak untuk meningkatkan nilai numerasi sekolah kita ini? Indikatornya kita lihat di nilai numerasi dari aljabar, geometri, dan bilangan, Pak. Di situ masih menunjukkan di bawah kompetensi minimal. Rencana saya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pelatihan numerasi, Pak. Itu ya, baik. Jadi Bapak sudah memahami dan punya rencana untuk bisa meningkatkan nilai numerasi sekolah kita. Sehubungan dengan rencana tersebut, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan guru matematika tentang peningkatan nilai numerasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk numerasi untuk memenuhi kebutuhan murid dan juga ikut serta dalam berbagai pelatihan numerasi untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira hal apa yang diperlukan Bapak dalam kegiatan tersebut ke depannya? Tentunya saya ingin mendapatkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Hal ini akan menjadikan semangat bagi saya dan juga refleksi untuk saya nantinya. Warga sekolah ya, dukungannya dari
dari Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan yang lainnya. Apa yang perlu ditambahkan, Pak? Yang perlu ditambahkan tambahan pembelajaran, Pak, khusus untuk numerasi. Oke, kalau seperti itu kita bisa laksanakan rencana itu ya Pak ya. Kira-kira hal apa yang bisa Bapak lakukan dengan rencana Bapak tadi? Tentunya saya akan segera melaksanakan, berkomitmen dan berkolaborasi dengan teman-teman untuk segera merealisasikan. Baik Pak, nanti setelah pelaksanaan bisa kita evaluasi lagi ya Pak ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Sia. Maaf Pak, saya boleh menyela waktunya sebentar ya. Silakan. Saya memiliki permasalahan di kelas Pak. Ada beberapa anak yang selalu ingin mencari perhatian dengan mengganggu temannya, berkeliling di dalam kelas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ya, menurut saya itu memang mengganggu suasana kelas, sehingga kelas saya itu tidak kondusif begitu loh Pak. Oke, Bu Iza. Kira-kira menurut Bu Iza, penyebab anak itu bersikap seperti itu bagaimana? Mana ya Pak penyebabnya? Mungkin saya kurang perhatian dengan mereka mungkin ya Pak ya. Terus mungkin juga cara pembelajaran saya kurang menarik bagi mereka, dan mungkin saya juga tidak memahami kebutuhan belajar dari anak-anak yang mencari perhatian itu Pak. Ya, berarti Ibu itu menginginkan suasana kelas yang kondusif, suasana belajar yang menyenangkan bagi murid juga ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan beberapa murid tersebut? Mungkin jadi solusi nggak ya Pak kalau misalnya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk melihat bagaimana minat belajar murid, profil belajar murid, dan kesiapan murid. Tapi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira ini saya harus melakukan asesmen diagnostik itu kapan ya Pak? Oke, menurut Ibu aksi dari pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan kapan? Kan ya, mungkin di awal tahun atau di awal semester ya Pak ya. Jadi kan itu bisa Ibu lakukan kan ya? Iya. Bukan bisa, kemudian Ibu harus melakukan aksi nyata. Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya kalau sudah asesmen diagnostik di awal? Mungkin kita harus menggali peraturan yang ada, terus dari peraturan yang ada itu kita harus mengambil kesepakatan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas, mungkin ya Pak ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya juga harus saya terapkan dengan berbagai metode. Ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan ada juga diferensiasi proses, begitu ya Pak ya. Baik sekali. Kira-kira hal apa yang Ibu butuhkan untuk bisa melakukan kegiatan tersebut? Hal yang saya butuhkan sih ya, yang jelas sarana prasarana pembelajaran ya Pak. Ada seperti LCD, audio, kalau untuk jaringan WiFi itu udah sampai di kelas. Mungkin ada sticky note, ada papan plano, dan lain sebagainya. Yang tentunya ini akan membuat suasana pembelajaran di kelas mungkin akan menjadi berbeda ya. Dan mungkin bagi murid juga menyenangkan. Nah, dari rencana itu kira-kira apakah sudah mencukupi kebutuhan murid dalam belajar? Ya, setidaknya dari apa yang saya rencanakan itu dari 100% ya sudah mendekati 90% lah Pak daripada hari ini. Mungkin dengan cara itu mereka akan sedikit lebih tenang, tidak caper lagi dengan saya begitu. Baik, tentunya akan bagus sekali jika segera diterapkan ya Bu. Iya Pak. Iya, akan segera saya tindak lanjuti. Mungkin setelah kegiatan SAS ini akan segera saya susun bagaimana rencananya nanti di semester 2 ya Pak, biar pembelajarannya lebih kondusif. Udah ya Pak, terima kasih.